Oke sobat ya, selamat datang kembali di channel Piston Gancet ya. Pada hari ini saya akan coba mengangkat ya atau berbicara ya, membahas masalah motor mogok. Ini memang dilema teman-teman ya. Jadi buat teman-teman pengguna motor ya, motor mogok ini bermacam-macam penyebabnya. Terlebih lagi jika itu motor injeksi. Pada hari ini tamu saya, langganan bengkel saya, atau saya kedatangan langganan bengkel ya, dengan penyakit itu suka mati di jalan, meskipun akhirnya bisa hidup lagi. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya udah cukup lama sebetulnya ya, tapi masih berjalan terus videonya yang bisa teman-teman lihat ya melalui link di atas ya. Itu jika berbicara motor mogok, kemudian penanganannya itu bagaimana jika itu disebabkan karena ngempos kompresi. Sementara beda lagi hari ini itu mati tetapi bukan ngempos kompresi. Kompresi ada. Nah, beda-beda, banyak pembahasannya, banyak sekali yang namanya motor mogok. Dan ini juga masih di motor beat. Yang saya tangani hari ini juga motor beat. Jadi ketika kita itu mengalami yang namanya motornya itu mogok, meskipun kita tidak megang ya secara langsung, sebagai pengguna motor paling tidak kita itu mengetahui clue-nya ya, gambarannya itu kira-kira apa gitu loh. Jadi ketika mas mekaniknya nanti menyampaikan masalah kerusakannya, itu kita bisa menyimpulkan logis atau tidaknya begitu ya. Karena kan bagaimanapun kita yang akan mengeluarkan uang untuk masalah ini kan. Nah, jadi untuk hari ini masalahnya itu ada di sensor CKP. Kemudian ada sensor EOT. Jadi ketika saya colok langsung di soket reset itu, teman-teman bisa melihat ya. Itu kemudian kunci saya on, kunci kontak. Kemudian di indikatornya itu ada kode ini ya, di indikatornya itu ada kedipan, dan itu ada dua kedipan, ada dua masalah teman-teman ya. Yang pertama, yang satunya itu kedipannya 5 pelan, kemudian 2 cepat, ritmenya begitu ya. 5 kali kedipan agak pelan, kemudian ritmenya yang kedua kalinya 2 kali cepat, itu disebutnya 52. Kalau orang-orang mekanik itu nyebutnya kedipan 52, dan itu mengindikasikan jika sensor CKP-nya itu sudah bermasalah. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah betul sensor CKP-nya yang benar-benar sudah rusak atau takutnya ada hal lain. Nah, di situ yang menjadi masalah. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menangani masalah seperti ini, karena tidak serta-merta kita ganti sensor CKP itu sembuh, meskipun dari sinyalnya itu mengindikasikan itu sensor CKP yang rusak. Bisa jadi ada kabel, dan bisa juga kemungkinan lainnya memang ECU ngebaca sensor CKP ini sudah tidak benar. Alhasil kedipannya yang timbul 52. Nah, akan tetapi kalau memang itu benar-benar sensor CKP yang rusak, ya kita ganti itu sensor CKP, kemudian kita reset. Biasanya kedipan 52 itu hilang teman-teman ya. Biasanya 552 itu hilang kedipannya. Nah, hanya saja untuk menangani hal seperti ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Karena begitu teman-teman ya, kalau mekanik itu ngebacanya itu tidak hanya atau tidak serta-merta kita ganti sensor CKP itu langsung kedipannya hilang dan motor jadi benar, tidak. Karena ada yang namanya didukung lagi kabel-kabelnya benar atau tidak. Dan untuk mengetahui kabel benar atau tidak ini bukan waktu yang singkat.
gitu teman-temannya. Begitu. Jadi teorinya memang itu kalau 52 itu CKP. Ketika dipertemukan dengan mekanik, pasti mas mekaniknya akan mempertimbangkan banyak hal. Jadi tidak serta-merta mekanik itu langsung ambil sensor CKP ganti sembuh, itu tidak begitu juga konsepnya. Pasti akan dicek ulang apakah kabel yang ke CKP ini yang bermasalah atau memang sensor CKP-nya yang melemah. Dan untuk memudahkan kinerja penanganan yang seperti ini, sebetulnya bos-bos bengkel ini penting banget untuk menyediakan sensor CKP yang baru. Paling tidak untuk memudahkan mas mekaniknya itu meyakinkan ya bahwa ketika diganti sensor CKP ini benar motor tersebut. Nah, ini penting banget buat bos-bos bengkel. Jadi memiliki satu sensor CKP yang benar atau yang masih baru, ini memang dikhususkan bukan untuk dijual, tetapi untuk membantu mekanik ketika mekanik ini bingung antara sensor CKP atau ada masalah lain. Jadi mekanik ini dimudahkan, dikasih satu sensor yang masih benar untuk memastikan gitu ya. Nah, ini penting buat bos-bos bengkel, ini sangat penting. Kalau di bengkel tempat saya bekerja memang begitu ya, kita dibantu banget. Kemudian sensor EOT. Di indikator itu ada juga kedipan 7 kali kedipan, dan ritmenya itu sama kayak agak cepat gitu ya, dan itu 7 kali. Itu mengindikasikan sensor EOT-nya yang bermasalah, yang posisinya itu ada di bawah, ada di samping blok bagian bawah sebelah kiri, itu motor bit ya. Itu namanya sensor EOT. Kemudian kembali lagi ya ke penanganannya, itu jika kalian sampaikan itu ke mekanik, itu akan versi mekanik itu akan beda lagi, karena mekanik itu mempertimbangkan banyak hal. Tidak hanya berbicara masalah sensor sensornya itu, akan tetapi bisa jadi yang bermasalah kabelnya, ada yang rapuh bagian dalamnya, meskipun bagian luarnya bagus. Kabel itu seperti itu teman-teman ya. Kadang bagian luarnya itu bungkusnya bagus, ternyata dalamnya jamur. Itu sudah sering banget kita itu menemukan ya masalah seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa juga ECU-nya itu memang ngebacanya sudah tidak normal, atau dengan kata lain ECU-nya itu yang bermasalah. Nah, begitu teman-teman ya. Ketika kalian itu mendapatkan kedipan, menemukan kedipan 7 kali ritmenya sama, ketika kalian itu yakin ganti sensor EOT beres, yang notabene kalian itu bukan mekanik, ketika versi mekanik itu beda, tidak serta-merta ganti sensor EOT itu hilang itu kedipan atau sembuh itu masalah pada motor gitu teman-teman ya. Karena didukung lagi apakah ECU-nya itu benar atau tidak. Kemudian kayak kejadian belum lama ini, ground kabel warna hijau strip kuning itu disambung langsung ke ground, dan itu ending ya, ending itu jadinya motor itu dengan cara itu. Tidak tahu bagaimana ceritanya, terpikir untuk menyambung yang hijau strip kuning ini ke bodi langsung motor itu, barulah itu motor normal. Itu soket yang ke soket EOT. Jadi di lapangan atau pas kita menangani itu beda. Walaupun kalian itu yakin banget ganti yang baru, EOT pasti sembuh, enggak begitu juga konsepnya. Ada pendukung-pendukungnya yang lain, benar atau tidak. Dan akhirnya itu menjadi sebuah kesimpulan ya, melahirkan sebuah kesimpulan sepertinya itu adalah ECU-nya yang sudah tidak benar, karena massa atau arus negatifnya yang keluar ke EOT ini, out dari ECU ini sepertinya sudah tidak benar. Makanya dibutuhkan disambung langsung ke bagian bodi motor itu. Nah, iya kan? Ngebacanya memang EOT-nya yang tidak benar, dan itu tidak hanya di satu bengkel teman-teman, udah ke bengkel sana kemari. Dan ending cerita itu ya begitu tadi, kabel hijau warna kuning ya, hijau strip kuning itu dijamper langsung ke bodi, baru enak itu teman-teman ya.
Jadi itu setelah melalui berbagai macam proses, kita coba ganti ini, ganti itu, nggak sembuh. Nah itu adalah cerita endingnya seperti itu. Berarti kan bisa disimpulkan jika dari ECU masanya ini sudah tidak benar keluarnya. Oke teman-teman ya. Jadi pembahasan masalah motor mogok di jalan itu macam-macam ya. Jadi analisanya ya, buat kalian pengguna motor tidak salah jika mengetahui ya masalah-masalah pada motor itu. Paling tidak ketika kalian itu ke bengkel dan harus mengeluarkan biaya sekian, kalian itu mengerti kira-kira itu mekaniknya ini logis atau tidak, cara menjelaskannya dan masuk akal atau tidak. Jangan sampai kalian itu udah ganti ini, ganti itu, habis ratusan ribu ternyata nggak bener. Dan itu sering kita temui, makanya kita sampaikan. Jadi memang kegelisahan ya, ini bentuk kegelisahan juga ya, karena masih banyak mekanik-mekanik yang mungkin saja mereka itu bekerja sendiri di bengkel atau mungkin hanya berdua, kemudian kurang teman untuk sharing, untuk berbagi ilmu itu masih kurang. Jadinya ketika mendapatkan masalah semacam ini akhirnya ya hanya spekulasi gitu ya. Oke ya, terima kasih ya, moga-moga ada manfaat ya. Oh iya, ini ya buat yang katain saya hoak, sekali lagi nih saya seorang mekanik ya. Saya seorang mekanik motor, hanya saja saya tidak bisa membuat konten secara full memang. Jadi tidak ada yang hoak kalau kalian itu memang seorang mekanik mempraktekkan tutorial saya, harusnya seperti itu cara penanganannya ya. Mungkin kamu itu bukan mekanik dan cara prakteknya juga bukan seperti yang saya sampaikan ya.